Mas Roy dulu yang rame. Mas Roy, UGM akhirnya merespon. Menurut Anda berlebihan? Terlambat dan responnya abal-abal. Maksudnya? Ya ginilah, respon dari sebuah universitas besar sekelas Universitas Gadjah Mada yang saya pernah studi di sana S1 dan S2, dan saya tahu itu UGM itu sangat teliti gitu ya dulu. Jadi kalau ada tanda tangan, bahkan ada paraf dosen penguji aja nggak boleh itu dikumpulkan. Kok ini enak banget ya, Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta ini ya, ini adik kelas saya ini angkatan 90. Itu dia bilang kalau itu lupa. Nggak ada tanggal? Nggak ada tanggal, kok bisa-bisanya lupa, enak aja lupa. Terus lagi, UGM itu punya sumber daya, ya orang-orangnya ada semua, punya sumber dana, punya sumber data. Tidak ada satupun dokumen yang pada saat ya itu disebut sebagai podcast ya 34 menit itu ditunjukkan, dan semuanya kemudian digulung ya menjadi satu kata, itu ranah private. Aduh, UGM kok nggak bisa memahami undang-undang keterbukaan informasi publik sih? Katanya juara 2 seluruh Indonesia dalam institut. Kalau gini, ini juara bawah ini ya. Ada ranah publik, ada ranah private, dan apalagi di undang-undang keterbukaan informasi publik, Mbak. Kalau yang saya kebetulan ijazah mungkin ranah private, tapi skripsi Anda pertanyakan. Ijazah pun juga ranah publik karena ada dalam undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 itu di pasal 18 ayat 2-nya jelas betul tertulis kalau itu digunakan untuk kepentingan publik, dan Jokowi adalah pejabat publik ya, dia meskipun sekarang sudah tidak ya, tapi dulu dia menggunakan ijazah itu sebagai pejabat publik, dan UGM itu adalah badan publik, jadi itu harus dibuka. Apalagi nanti kita sudah dapat keputusan juga nanti dari KIP ya, Komisi Informasi Pusat ya, itu nanti akan juga melihat, akan membongkar semua yang mana yang publik dan semuanya adalah publik. Anda akan menuntut UGM untuk membuka ijazah? Iya, tapi kan itu kan sebenarnya hanya pelengkap saja, semuanya kan sebenarnya sudah tersaji dengan dibuka ya, hanya saja sayangnya sekali lagi. Tapi kan dia bilang ijazahnya sudah diberikan ke. Oh, nggak apa-apa. Justru di sini UGM itu melakukan tindakan yang ambigu ya. Dua. Dulu pada saat bulan Oktober tahun 2022, Mbak, orang yang sama, Sigit Sunarta, itu menunjukkan fotokopi ijazahnya Jokowi, bahkan menunjukkan juga fotokopi ijazahnya almarhum Hadi Mulyono. Sah-sah saja, nggak apa-apa ya, karena itu diperlukan oleh publik gitu ya. Nah sekarang kok tiba-tiba katanya nggak ada lagi salinannya, come on gitu loh, masa fotokopi kemudian itu disita oleh kepolisian, terus dibilang nggak ada salinannya. Masuk akal nggak? Logis nggak? Nggak logis, dan ini